Shalom, selamat sore jemaat Smart People Church. Kembali lagi bersama dengan saya. Perkenalkan, nama saya Refael. Sebelumnya saya sudah pernah mengisi di Smart People Church. Tapi sore hari ini saya berterima kasih buat semua tim penggembalaan, buat Cileni untuk kesempatan kembali untuk mengisi di Smart People Church. Mari saudara, sebelum kita memulai sharing saya pada sore hari ini, mari saya undang untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat sore hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan, kalau kami boleh kembali lagi mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu ini menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengar. Biar firman-Mu ini menjadi Tuhan koreksi untuk hidup kami. Dan setiap kami yang mendengar firman-Mu, kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada sore hari ini, saudara, saya diberi tema United in Him, di mana kalau kita bahas tema United in Him, tentu kita sudah tidak asing dengan kata-kata ini. Ketika kita berbicara tentang United in Him atau bahasa Indonesianya kita menyatu bersama dengan Tuhan, tentu tema-tema seperti ini sudah tidak asing buat setiap kita, orang-orang percaya. Kita sudah berulang-ulang mungkin dalam hidup kita selama kita menjadi orang Kristen, kita sudah banyak mendengar firman tentang menyatu bersama dengan Tuhan. Tapi izinkan sore hari ini saya membahas sebuah sudut pandang yang berbeda untuk saudara sekalian yang mendengar. Kalau kita membahas tentang tema menyatu dalam Tuhan, kita seringkali mungkin sudah nggak asing, tapi saya percaya bahwa ketika kita berbicara tentang menyatu dengan Tuhan, itu bicara tentang hubungan. Hari ini kalau kita ngomong tentang hubungan, kalau kita bicara tentang hubungan dengan Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan, saudara, kasih yang Tuhan beri untuk kita, tentu saja kasih yang sempurna, kasih yang tidak bercacat. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, bahwa ketika kita mendengar tentang kasih Tuhan, Tuhan sudah mati buat kita di atas kayu salib. Kasih yang Dia berikan buat kita adalah kasih yang sempurna, yang tidak bercacat. Tapi ketika kita berbicara tentang menyatu dengan Tuhan, kasih yang dari Tuhan tak bercacat. Tapi seringkali dari kita manusia, kasih yang kita beri untuk Tuhan itu seringkali kasih yang bersyarat. Kita terkadang mengikut Tuhan, kita tanpa kita sadari, ketika kita ngomong kita percaya dengan Tuhan, seringkali kasih yang kita beri untuk Tuhan itu adalah kasih yang bersyarat. Contoh, ketika kita ngomong tentang menyatu dengan Tuhan, seringkali apa yang kita lakukan untuk Tuhan, itu punya embel-embel di belakang, saudara. Kenapa kok saya bisa bicara seperti itu? Karena seringkali kita orang-orang Kristen, kita datang ke gereja, kita datang beribadah ke Tuhan, kita melakukan segala aktivitas rohani kita, karena ada maksud dan tujuan di belakangnya. Sedangkan Tuhan mengasihi kita tanpa syarat. Tuhan mengasihi kita dengan sempurna. Tuhan rela mati di atas kayu salib untuk kita. Tapi seringkali dari pihak kita, manusia, kita datang menghampiri Tuhan, kita bicara, kita ingin menyatu dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada embel-embel di belakangnya. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan, karena kita ingin berkat sesuatu dari Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan, kita ingin bahwa pergumulan kita supaya cepat-cepat dijawab sama Tuhan. Tanpa kita sadari, hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang transaksional. Bukan hubungan yang karena memang murni kita membutuhkan Tuhan, tapi karena kita ingin sesuatu dari Tuhan. Karena itu, Bapak dan Ibu, setiap kita yang mendengarkan firman ini sore hari ini, saya ingin sama-sama kita mulai memikirkan ulang bagaimana kita hidup bersama dengan Tuhan. Kita ketika tema ini disampaikan, saya bersyukur bahwa tema ini sangat bagus untuk setiap kita. Kenapa? Untuk mengingatkan kembali bahwa memang tujuan akhir dari kekristenan adalah hidup yang menyatu bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa kita, Bapak dan Ibu. Kalau kita baca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk mengikut Dia. Pada waktu Dia mati di atas kayu salib, seringkali
pada waktu Tuhan mati di atas kayu salib, seringkali manusia itu belum merespon kasihnya Tuhan. Manusia cenderung melakukan segala sesuatu, cenderung memikirkan segala sesuatu dari sudut pandangnya, dan karena kita berdosa, kecenderungan kita adalah kejahatan, Bapak dan Ibu. Ketika kita tidak hidup menyatu dengan Tuhan, kecenderungan kita, pola pikir kita, keinginan kita itu selalu mengarahkan kita pada kejahatan dan selalu memikirkan diri kita sendiri. Karena itu bahwa sore hari ini kita sama-sama belajar bahwa kita bicara tentang menyatu dengan Tuhan adalah bicara tentang hidup yang bergaul karib dengan Tuhan. Dan ketika kita hidup bergaul karib dengan Tuhan, saya percaya segala keinginan kita, segala apa yang di pikiran kita, itu juga akan menyatu bersama dengan Tuhan. Sore hari ini, kita akan sama-sama belajar, kalau kita bicara tentang menyatu dengan Tuhan, kita akan sama-sama belajar sore hari ini untuk kita sebagai di pihak manusia, kita makin hari makin mengasihi Tuhan. Sekali lagi Bapak dan Ibu, saya sore hari ini tidak mengajar bahwa Bapak dan Ibu ikut Tuhan untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sore hari ini saya ingin Bapak dan Ibu sekalian merasakan bahwa kasih Tuhan yang begitu indah untuk kita manusia. Dan saya berharap bahwa sharing singkat saya ini bisa membuat Bapak dan Ibu mulai tergugah kembali dalam pengikutan, dalam pengiringan akan Tuhan. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen, kita terjebak dalam rutinitas ibadah, kita terjebak dalam rutinitas pelayanan, dan kita berpikir bahwa ketika kita terjebak dalam rutinitas pelayanan, rutinitas kebaktian, kita sudah mengasihi Tuhan. Kita berpikir bahwa ketika kita rutin melakukan segala aktivitas rohani, kita sudah mengasihi Dia. Padahal, Bapak dan Ibu, belum tentu kita mengasihi Dia. Kenapa? Karena coba kita cek lagi. Coba kita cek hati kita. Apakah benar ketika kita melakukan segala aktivitas rohani kita melakukan pelayanan kita, itu karena memang kita murni mengasihi Tuhan, atau jangan-jangan kita punya maksud terselubung dalam hati kita. Kita menginginkan sesuatu, kita menginginkan berkat Tuhan, kita menginginkan kekayaan, kenyamanan mungkin. Kita menginginkan segala sesuatu itu. Karena itu Bapak dan Ibu, sore hari ini, mari saya ajak Bapak dan Ibu melihat kasih Tuhan yang begitu indah. Bahwa kasih yang Dia beri itu begitu indah. Bahkan di saat kita belum merespon kasih Tuhan, Dia adalah Tuhan yang selalu ada untuk kita. Tuhan menanti kita sebagai manusia, menanti respon kita. Karena itu Bapak dan Ibu, saya di ayat pembuka ini, mari saya undang untuk kita sama-sama membaca di 1 Yohanes 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Di 1 Yohanes 4, ayat yang ke-9 sampai yang ke-10, saya bacakan buat Bapak dan Ibu. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak dan Ibu, di ayat ini di 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai yang ke-10 dengan jelas bahwa kalau kita bisa mengasihi Tuhan, itu bukan karena usaha kita, bukan karena keinginan kita, tapi karena ada pribadi yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita hari ini bisa beribadah, ketika kita hari ini bisa melakukan segala aktivitas spiritual kita, itu karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Jadi jangan bangga Bapak dan Ibu. Konsep kekristenan adalah apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan buat Tuhan. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu, kalau ketika kita mengiring Tuhan, dan ketika kita melakukan segala aktivitas kita, dan kita ngomong, Tuhan, aku sudah memberikan perpuluhan, Tuhan, aku sudah memberikan persembahan, aku sudah pelayanan, sudah ini untuk Engkau. Karena itu waktunya Engkau ganti semua itu. Bapak dan Ibu, apa yang kita berikan sama Tuhan, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Ada satu pribadi yang mengasihi kita, bahkan jauh sebelum kita merespon kasih Tuhan, yaitu adalah Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Bahkan sebelum, kalau Bapak dan Ibu mungkin sudah 10 tahun atau bahkan lebih jadi orang Kristen, kita berpikir bahwa kita bisa mengasihi Tuhan karena usaha kita. Enggak, Bapak dan Ibu.
Di ayat ini dengan jelas dikatakan, bukan kita yang memilih Tuhan, tapi karena Tuhan yang sudah mengasihi kita, yang sudah memilih kita. Kita hari ini bisa mengasihi Tuhan karena karya yang sudah Tuhan lakukan di atas kayu salib. Karena itu Bapak dan Ibu, kita tidak bisa sombong. Kita sebagai orang percaya, kita nggak bisa sombong sedikit pun bahwa, oh aku hari ini mengikut Tuhan karena ini pilihanku. Bukan Bapak dan Ibu. Kita hari ini bisa merespon kasih Tuhan, kita bisa berhubungan intim dengan Tuhan. Itu semata-mata hanya karya Roh Kudus. Dan kita hari ini bisa bersyukur, kita datang ke Tuhan, kita bisa bersyukur bahwa kita dikasih kesempatan untuk merespon kasih Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tentang menyatu dengan Tuhan, itu bicara tentang hubungan yang intim antara kita bersama dengan Tuhan. Dan sebagai pembelajaran kita buat sore hari ini, bahwa saya akan membahas kisah tentang bangsa Israel. Ini adalah kisah yang luar biasa buat saya secara pribadi juga. Kita akan sama-sama melihat bahwa kasih Tuhan yang begitu indah, kasih Tuhan yang begitu dahsyat untuk bangsa Israel. Sebagai gambaran bahwa bangsa Israel itu adalah gambaran kita, umat-umatnya di masa sekarang, Bapak dan Ibu. Kita akan sama-sama belajar, kenapa kok kita belajar tentang kisah bangsa Israel. Karena ini adalah gambaran yang luar biasa tentang kejatuhan bangsa Israel. Dan kita akan sama-sama lihat bahwa kasih Tuhan tanpa syarat untuk bangsa Israel. Mari sama-sama Bapak dan Ibu, kita akan selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan sama-sama belajar tentang bangsa Israel, tentang kehidupan bangsa Israel. Mari sama-sama saya undang untuk baca di Maleakhi 1. Di Maleakhi 1, ayat yang pertama dan yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu di Maleakhi 1, ayat yang pertama sampai yang kedua. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Sampai di situ dulu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena nanti ke depannya ini akan menjadi satu pembahasan. Bapak dan Ibu, Maleakhi ditulis di ayat 1 dan 2a. Dikatakan ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaran Maleakhi. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Mungkin buat sebagian kita, wah Tuhan mengawali kitab Maleakhi dengan berbicara aku mengasihi kamu. Tapi Bapak dan Ibu, sebelum kita sama-sama belajar, kita perlu tahu sejarah di balik kitab Maleakhi. Latar belakang kitab Maleakhi ini adalah di mana bangsa Israel telah kembali dari pembuangan Babel. Kitab ini ditulis sekitar tahun 440 sebelum Masehi. Jadi ceritanya Bapak dan Ibu, secara singkatnya bangsa Israel itu telah kembali dari pembuangan Babel. Dan seperti yang kita tahu, kenapa kok sampai bangsa Israel itu harus mengalami pembuangan Babel? Karena berkali-kali Tuhan itu sudah tegur bangsa Israel untuk berbalik dari kejahatannya. Bangsa Israel tapi tetap tidak mau nurut. Berkali-kali Tuhan menyatakan kesalahan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tetap pada pendiriannya, tetap pada dosa-dosanya. Dan akhirnya Tuhan harus mendisiplin bangsa Israel dengan pembuangan di Babel. Jadi setelah bangsa Israel mengalami pembuangan Babel, tibalah saatnya dia kembali dari pembuangan Babel. Dan saya bersyukur bahwa ketika bangsa Israel kembali di Babel, Tuhan menyatakan kasih-Nya untuk bangsa Israel. Aku dikatakan di Maleakhi 1:2a, aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Bapak dan Ibu, ketika seringkali kita berpikir, ketika kita jatuh ke dalam dosa, ketika kita jatuh, kita rasa Tuhan itu seolah-olah seperti menghukum kita dalam tanda kutip. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan itu menjaga jarak sama kita. Tapi di ayat ini dikatakan dengan jelas Bapak dan Ibu, bahwa ketika bangsa Israel jatuh, ketika bangsa Israel kembali dari pembuangan Babel, Tuhan pertama kali tidak langsung judge bangsa Israel. Tuhan pertama kali ngomong ke bangsa Israel bukan dengan kalimat penghakiman, tapi malah Tuhan dengan lantang bicara, aku mengasihi kamu. Bapak dan Ibu, seringkali kita berpikir bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita merasa kita tidak layak. Dan ketika kita merasa tidak layak,
kita jadi semakin menjauh sama Tuhan. Tapi di ayat ini dikatakan dengan jelas bahwa Tuhan ngomong, aku mengasihi kamu. Bapak dan Ibu, siapapun yang mendengarkan sharing ini, apapun keadaan Bapak dan Ibu hari ini, kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu. Jadi apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, ketika Bapak dan Ibu mungkin merasa hari-hari ini Bapak dan Ibu nggak layak untuk masuk ke gereja, seakan-akan ketika Bapak dan Ibu masuk ke gereja, semua mata memandang ke Bapak dan Ibu dan memberikan penghakiman. Tapi yang jadi kebenaran firman Tuhan adalah hari ini, Bapak dan Ibu di mata Tuhan adalah orang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari Bapak dan Ibu, ketika kita hari ini mungkin memang mungkin keadaannya, realitanya Bapak dan Ibu hari ini jatuh. Dan kayak terasa berat untuk kembali ke Tuhan. Kalau Bapak dan Ibu mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini bukan suatu kebetulan bahwa apapun yang Anda alami hari ini, kebenaran firman Tuhan adalah Tuhan mengasihi Bapak dan Ibu. Tuhan dengan tangannya yang terbuka selalu menerima Bapak dan Ibu. Di situ latar belakang singkatnya Bapak dan Ibu. Dan kita akan sama-sama belajar kehidupan bangsa Israel di masa setelah dia kembali ke pembuangan Babel. Di Maleakhi 1 ayat 2b dikatakan bahwa poin pertama ketika kita melihat kondisi bangsa Israel, Bapak dan Ibu, ketika bangsa Israel kembali ke Babel, bukan berarti setelah Tuhan mengatakan aku mengasihi kamu, terus bangsa Israel dengan gampangnya menerima. Enggak, Bapak dan Ibu. Poin pertama, ketika Tuhan menyatakan menyatakan kasih-Nya untuk bangsa Israel, dikatakan di Maleakhi 1 ayat 2b dikatakan begini, Bapak dan Ibu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan, namun aku mengasihi Yakub. Di ayat 2b ini dikatakan, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bapak dan Ibu, ketika kita melihat bahwa Tuhan menyatakan kasih-Nya, Tuhan menerima bangsa Israel dengan apa adanya ketika selesai dari pembuangan Babel. Tetapi kita lihat respon dari bangsa Israel. Dikatakan bahwa bangsa Israel meragukan kasih Tuhan. Dikatakan gini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bapak dan Ibu, bangsa Israel adalah bangsa yang melihat dengan jelas, dengan mata kepala mereka sendiri, apa yang sudah Tuhan lakukan untuk bangsa ini. Jadi kalau hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita meragukan kasih Tuhan, jangan-jangan memang kita seperti bangsa Israel. Seperti yang kita alami mungkin. Beberapa tahun yang lalu ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan dengan caranya yang ajaib, oleh anugerahnya, kita ditolong oleh Tuhan. Tapi setelah kejadian itu bertahun-tahun ketika kita harus mengalami pergumulan, kita mulai meragukan kasih Tuhan. Tuhan, di mana engkau? Bagaimana engkau mengasihi kami? Bagaimana engkau mengasihi aku? Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran setiap kita. Orang Kristen nggak lepas dari masalah, Bapak dan Ibu. Kita nggak menemukan di ayat firman Tuhan bahwa orang yang percaya Tuhan dilepaskan dari masalah, berbagai masalah. Enggak, Bapak dan Ibu. Di firman Tuhan bahkan dikatakan bahwa Tuhan selalu menyertai kita apapun musim kehidupan kita. Itulah kebenaran firman Tuhan. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita membutuhkan jawaban Tuhan, ketika kita membutuhkan, mungkin hari-hari ini pergumulan kita terasa berat, dan kita berkata, Tuhan, mana engkau? Mana kasih-Mu atas aku? Bapak dan Ibu, coba ingat beberapa tahun yang lalu mungkin, Tuhan pernah sembuhkan engkau, Tuhan pernah memberkati engkau mungkin, Tuhan pernah menolong engkau, bahkan di saat semua orang menutup pintunya buat engkau, dan Tuhan hadir untuk menolong engkau. Coba ingat apa yang Tuhan lakukan bertahun-tahun yang lalu. Karena itu Bapak dan Ibu, poin pertama yang kita belajar dari bangsa Israel, di mana bangsa Israel meragukan kasih Tuhan. Padahal Bapak dan Ibu, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, bahkan sebelum keluar dari Mesir, bangsa Israel melihat apa yang Tuhan lakukan dengan dahsyat untuk bangsa ini. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita mulai meragukan kasih Tuhan, kita nggak mungkin bisa menyatu bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita ngomong tentang menyatu dengan Tuhan, itu bicara tentang hubungan. Dan kalau hari ini kita kayak rasa Tuhan jauh, Tuhan menjauh dari kita, Tuhan nggak jawab doa kita, itu bukan salah Tuhan, Bapak dan Ibu. Kasih yang Tuhan kasih buat kita,
kasih yang Tuhan beri untuk kita itu adalah kasih yang sempurna. Jadi hari ini bukan Tuhan yang sedang menjauh untuk Bapak dan Ibu, tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Karena itu Bapak dan Ibu, kalau hari ini siapapun yang mendengarkan firman ini dan berkata bahwa kita hari-hari ini sedang meragukan kasih Tuhan, kembalilah Bapak dan Ibu. Karena itu saya percaya bahwa apa yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa bangsa Israel meragukan kasih Tuhan. Seolah-olah kayak bangsa Israel ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mengasihi aku, harusnya aku nggak ngalami pembuangan Babel. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita lihat sejarah bangsa Israel, berkali-kali Tuhan sudah peringatkan bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak bertobat. Dan akhirnya Tuhan perlu mendisiplin bangsa Israel. Dan sama Bapak dan Ibu, kalau hari ini mungkin kita ngalami disiplin dari Tuhan. Jangan pernah lari dari hadapan Tuhan. Kenapa Bapak dan Ibu? Pendisiplinan yang Tuhan beri untuk kita. Karena Dia sangat menyayangi kita. Tuhan nggak pernah ambil posisi menjauhi kita. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang secara aktif selalu menyatakan kasih-Nya buat kita. Amin Bapak dan Ibu. Yang pertama poin yang pertama. Kita melihat bahwa kondisi bangsa Israel yang kacau balau, di mana mereka meragukan kasih Tuhan. Dan yang kedua Bapak dan Ibu, di mana bangsa Israel itu melakukan ibadah yang cemar. Kita sama-sama baca di Maleakhi 1 ayat ke-6 sampai yang ke-8. Di Maleakhi 1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Ayat yang ke-8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bapak dan Ibu, yang pertama kita belajar bahwa bangsa Israel meragukan kasih Tuhan. Dan yang kedua, kita lihat bagaimana bangsa Israel melakukan ibadah yang cemar. Di Maleakhi 1 ayat 6 ke 8 dikatakan bahwa bangsa Israel membawa roti yang cemar. Bangsa Israel membawa binatang buta, timpang, dan sakit. Seperti yang kita tahu, Bapak dan Ibu, di perjanjian lama, ketika bangsa Israel itu mempersembahkan korban untuk Tuhan, mereka dengan jelas harusnya tahu bahwa apa yang mereka bawa ke mezbah itu harus sesuatu yang sempurna, yang tanpa cacat. Mereka harus mempersembahkan binatang yang terbaik untuk Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu, ketika kita sama-sama lihat di Maleakhi, Tuhan dengan keras menegur bangsa Israel. Bahwa bangsa Israel membawa roti yang cemar, membawa binatang yang buta, timpang, dan sakit. Dan ini adalah suatu bentuk penghinaan untuk Tuhan, Bapak dan Ibu. Jadi hari ini, Bapak dan Ibu, ketika kita lihat kondisi bangsa Israel, kita akan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa untuk bangsa Israel. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kudus, bangsa Israel mempersembahkan roti yang cemar. Bangsa Israel mempersembahkan binatang yang buta, timpang, dan sakit untuk Tuhan. Kita sama-sama lihat bahwa bangsa ini benar-benar bangsa yang bobrok, di mana mereka melakukan ibadah yang cemar. Lalu yang ketiga, Bapak dan Ibu, saya tidak punya waktu yang cukup banyak, saya akan ambil beberapa poin-poin yang penting, Bapak dan Ibu. Yang ketiga, bangsa Israel ini menajiskan pernikahan. Kita sama-sama baca di Maleakhi 2. Ayat yang ke-10 sampai yang ke-16, Bapak dan Ibu. Di Maleakhi 2, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat Bapak dan Ibu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing.
Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan. Allah Israel juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Di Maleakhi 2 dikatakan Bapak dan Ibu bahwa bangsa Israel menajiskan pernikahan mereka. Jadi Bapak dan Ibu, dengan keras Tuhan menegur bangsa Israel, bahwa bangsa Israel dikatakan di ayat Maleakhi 2:14 dikatakan bahwa oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Dikatakan bahwa bangsa Israel dengan kondisi yang di tengah kondisi carut marut, mereka bukan hanya melakukan ibadah yang cemar, tapi juga mereka mencemarkan pernikahan mereka, di mana mereka sudah mulai kawin campur dan Tuhan tegur dengan keras. Bapak dan Ibu, seseorang yang menajiskan pernikahannya akan menerima konsekuensi dari Tuhan. Jadi hari ini siapapun yang mendengarkan, Bapak dan Ibu, ketika kita mulai berpikir bahwa Tuhan, oh hari ini saya melakukan kenajisan, kecemaran di pernikahan saya, dan Tuhan kok rasanya diam-diam aja. Bapak dan Ibu tinggal tunggu waktu, bahwa siapapun orang yang mencemarkan pernikahannya akan mendapat konsekuensi dari Tuhan. Karena itu berhati-hatilah. Kenapa kok Tuhan harus mengintervensi pernikahan Kristen? Karena apa Bapak dan Ibu? Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang Tuhan rancangkan dengan luar biasa. Tuhan merancangkan kehidupan pernikahan yang kudus untuk setiap kita. Tapi seringkali kita sebagai manusia, karena dosa menguasai kita, dan kita berpikir bahwa kita mau menajiskan pernikahan kita. Karena dosa masuk, kita berpikir bahwa kita sudah menajiskan pernikahan kita, dan kita berpikir bahwa, oh nggak apa-apa kok, istriku nggak tahu, suamiku nggak tahu, anak-anakku nggak tahu. Tapi Bapak dan Ibu, kita sama-sama belajar, ketika kita menajiskan pernikahan kita, di Maleakhi 2, ayat yang ke-10 sampai yang ke-16 dikatakan bahwa Tuhan pasti akan mengintervensi pernikahan kita. Jadi hari ini yang Bapak dan Ibu mungkin mendengarkan firman Tuhan, yang hari ini mulai bermain-main untuk menajiskan pernikahannya, yang hari-hari ini bukan hanya suami tapi istri juga mulai berpikir untuk tidak bertobat, menajiskan pernikahannya. Bapak dan Ibu, tinggal tunggu waktu bahwa Tuhan kita yang kudus, Dia yang akan mengintervensi pernikahan kita. Karena pernikahan itu adalah sesuatu yang berharga di mata Tuhan. Pernikahan kita di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga untuk Tuhan. Kalau memang pernikahan bukan sesuatu yang berharga di mata Tuhan, Tuhan nggak akan tegur bangsa Israel. Tapi pada kenyataannya, Bapak dan Ibu, di Maleakhi 2 ayat 10 sampai 16, Tuhan tegur bangsa Israel dengan keras bahwa mereka tidak setia dengan istri masa mudanya, dan mereka berpaling hati. Lalu yang keempat, Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama belajar bahwa bangsa Israel tidak menghormati Tuhan. Kita akan sama-sama baca di Maleakhi 3 ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Dikatakan, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya, dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Bapak dan Ibu, kita dengan jelas melihat bahwa kehidupan bangsa Israel, di mana sudah sangat bobrok, dikatakan bahwa bangsa Israel sudah tidak menghormati Tuhan. Dikatakan bahwa bangsa Israel berbicara adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya?
Bapak dan Ibu, ini adalah suatu perkataan yang buat saya, suatu perkataan yang mengerikan, di mana kita sebagai orang percaya, mungkin hari-hari ini kita berbicara bahwa buat apa saya ibadah, buat apa saya persembahan, buat apa saya perpuluhan, buat apa saya melakukan ini itu buat Tuhan. Hari ini mungkin kita nggak ngomong secara terang-terangan, Bapak dan Ibu, tapi mungkin hari ini di pikiran kita kita berpikir bahwa sia-sia saya beribadah sama Tuhan, sia-sia bahwa saya itu mengiring Tuhan itu semuanya sia-sia. Bapak dan Ibu, seperti yang Tuhan bicarakan kepada bangsa Israel, bahwa mungkin hari ini kita berbicara sia-sia kita beribadah kepada Allah. Tapi Bapak dan Ibu, yang perlu kita tahu, bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, itu sebenarnya jauh melebihi apa yang kita dapat hari ini. Bapak dan Ibu, kita mungkin hari ini berpikir, ngapain saya ibadah rajin-rajin, toh hidup saya seperti ini. Tapi Bapak dan Ibu, pernahkah berpikir bahwa setiap pagi kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan yang baru, itu bukankah itu anugerah dari Tuhan? Hari ini kita masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk kita bisa bertobat, bukankah itu anugerah dari Tuhan? Hari ini kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bangun, untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita yang mungkin kita pernah lakukan di masa lalu. Bukankah itu anugerah Tuhan? Kita selalu mengukur, bahwa berkat Tuhan itu selalu finansial. Saya tidak bisa memungkiri, Bapak dan Ibu, bahwa dengan era sosial media, dengan era sosial media di mana kita bisa melihat orang-orang flexing, kita bisa melihat orang foto sana sini, pencapaian-pencapaian. Bahkan saya tidak memungkiri bahwa banyak juga dari gereja juga pencapaian-pencapaian yang mereka raih diposting juga di sosial media. Saya tidak bisa memungkiri. Bapak dan Ibu, di tengah era sosial media di mana kita bisa melihat dengan bebas, kita bisa melihat segala sesuatu dengan lantang, dengan tanpa filter. Bapak dan Ibu, selalu kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu selalu tentang hal finansial. Kita nggak pernah berpikir bahwa terkadang berkat Tuhan itu bukan melulu tentang finansial. Kita hari ini bisa punya orang di sekitar kita, orang yang mendukung kita, dikasih Tuhan teman-teman yang dimana kita bisa datang dengan tanpa penghakiman, kita bisa datang kepada komunitas kita tanpa dihakimi, tapi mereka menerima kita apa adanya. Bukankah itu berkat dari Tuhan? Seringkali kita berpikir bahwa selalu yang ada di pikiran kita itu tentang berkat finansial terus. Tanpa kita sadari bahwa ketika kita selalu memikirkan berkat yang Tuhan kasih itu selalu tentang finansial, tanpa kita sadari bahwa kita perlakukan Tuhan nggak jauh kayak Gunung Kawi, Bapak dan Ibu. Seringkali kita perlakukan Tuhan hanya untuk kita dapat berkat secara finansial. Tapi Bapak dan Ibu, bukankah setiap detail dalam hidup kita, bukankah itu atas izin Tuhan? Hari ini kalau kita punya keluarga yang harmonis, bukankah itu karena anugerah Tuhan? Hari ini kalau kita punya anak-anak, mereka bertumbuh dengan luar biasa. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Bukankah itu anugerah Tuhan, Bapak dan Ibu? Dan hari ini kalau kita punya pasangan, kita punya suami istri yang saling mendukung satu sama lain. Kita punya keluarga yang saling mendukung satu sama lain. Bukankah itu berkat Tuhan, anugerah yang sudah Tuhan beri untuk kita? Tapi seringkali ketika kita yang berpikir hanya selalu berkat Tuhan itu bicara melulu tentang finansial, itu kita sedang mengotori pikiran kita. Padahal berkat yang Tuhan beri untuk kita, itu adalah berkat yang jauh melebihi apa yang kita pikir. Terkadang Bapak Nani, mungkin saya bicara ini mungkin sedikit belak-belakan. Terkadang Tuhan izinkan kita tidak mengalami berkat finansial. Kenapa? Karena itu adalah satu bentuk Tuhan menjaga kita. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang nggak setuju dengan pernyataan saya. Tapi saya mendapati berulang-ulang orang di sekitar saya, orang yang dulunya belum mendapatkan berkat secara finansial, wah mereka bisa
dengan lantang mereka ke gereja, doa ini, doa itu, pelayanan ini, pelayanan itu. Tapi ketika mereka diberi anugerah Tuhan, berkat secara finansial, mereka lupa sama Tuhan. Mereka sudah nggak lagi pelayanan, mereka sudah nggak lagi memikirkan tentang pekerjaan Tuhan yang mereka pikirkan hanya bagaimana cara untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Jadi Bapak dan Ibu, ada orang-orang tertentu yang memang Tuhan izinkan untuk tidak dalam tanda kutip ya Bapak dan Ibu, tidak mendapatkan berkat secara finansial yang dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memang lihat bahwa kapasitas orang itu, ketika mereka mendapatkan berkat yang terlalu berlimpah, mereka akan meninggalkan Tuhan. Dan terkadang memang Tuhan izinkan untuk beberapa orang, dia tidak mendapatkan berkat secara finansial yang sampai berlimpah-limpah, tapi Tuhan izinkan orang tersebut mendapatkan berkat yang cukup untuk menghidupi keluarga, cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bukankah itu anugerah Tuhan? Seringkali Bapak dan Ibu, seringkali kita memikirkan hal-hal yang wah, kita punya mimpi yang besar, mimpi yang luar biasa. Tapi terkadang Bapak dan Ibu, dalam kedaulatan Tuhan izinkan itu tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak tahu di kemudian hari. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu yang mendengar, hari ini mungkin kita melihat, wah, kok rencanaku ini kok nggak ada yang disetujui ya sama Tuhan. Aku berpikir seperti ini dilarang. Aku berpikir seperti itu dilarang sama Tuhan. Bapak dan Ibu, saya sendiri mengalami. Saya ngomong seperti ini bukan saya tidak mengalami. Tapi seringkali Tuhan itu izinkan apa yang kita inginkan, apa yang kita mimpikan tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan ingin menjaga kita dari hal-hal yang kita tidak tahu di kemudian hari. Hari ini mungkin Bapak dan Ibu ingin bekerja sama dengan seseorang, ingin membangun bisnis dengan seseorang, tapi dirasa kayak Tuhan izinkan bahwa deal itu batal. Tuhan izinkan bahwa kesepakatan itu akhirnya tidak berjalan, di tengah jalan harus nggak jadi. Saya percaya bahwa itu diizinkan Tuhan supaya apa? Menjaga kita. Jadi hari ini Bapak dan Ibu, ketika kita bicara kita tidak menghormati Tuhan, sebenarnya hari ini kita berpikirnya mungkin, oh hari ini saya menghormati Tuhan dengan saya terus datang ke ibadah-ibadah, tidak menjauhi dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kita pikir kita cukup melakukan hal itu. Padahal, Bapak dan Ibu, kalau kita boleh jujur, terkadang kita cuma datang ke gereja. Kita dengan datang ke gereja, kita tidak lagi memberikan hormat untuk Tuhan. Kita datang ke gereja, kita pakai segala sesuatu yang, ya kalau bahasa Jawa itu sak-sae. Jadi, oh ya udah pokoknya datang, nggak memperhatikan pujian penyembahannya. Waktu firman kita tidur, waktu firman kita nggak mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, kita main HP. Bukankah itu sama dengan sebenarnya kita sedang tidak menghormati Tuhan? Kita berpikir bahwa dengan menghormati Tuhan itu, oh dengan setiap minggu datang ke gereja. Sorry Bapak dan Ibu, kita pikir kita menghormati Tuhan, padahal Tuhan juga melihat ketika kita datang beribadah ke Tuhan, apa yang kita persiapkan. Hati yang memang kita datang dengan kesungguhan, atau cuma sekedar saya datang cuma sekedar numpang absen sama Bapak Gembala. Karena itu Bapak dan Ibu, ketika kita bicara tentang menghormati Tuhan, ini sebenarnya luas banget. Belum lagi kita bicara tentang menghormati Tuhan dalam pekerjaan kita, dalam hal apapun, dalam kita mendidik anak. Seringkali kita cuma berpikir bahwa menghormati Tuhan itu cuma di gereja. Padahal Bapak dan Ibu, kalau kita mau tarik garisnya secara lebih jauh, menghormati Tuhan itu bicara tentang kita menghormati Dia dalam setiap aspek hidup kita. Ketika kita bekerja, kita menghormati Tuhan dengan apa? Lakukan segala sesuatu dengan jujur, lakukan segala sesuatu yang dipercaya dalam pekerjaan kita dengan maksimal. Waktu kita dikasih kesempatan Tuhan untuk membesarkan anak-anak kita, lakukan, kita membesarkan anak kita dengan nilai-nilai firman Tuhan, dengan menghormati Dia. Kita mengajarkan anak-anak kita nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Itu adalah bentuk menghormati Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu, seringkali kita karena era sosial media, kita berpikir bahwa berkat Tuhan itu melulu tentang hal finansial. Tidak Bapak dan Ibu.
Kalau hari ini Bapak dan Ibu dikasih kesempatan Tuhan, boleh memiliki hal-hal yang mungkin di luar ekspektasi Bapak dan Ibu. Hari ini Tuhan mungkin juga memberkati Bapak dan Ibu secara finansial. Puji Tuhan. Kalau saya percaya bahwa ketika Bapak dan Ibu dipercaya Tuhan berkat secara finansial, itu berkat bukan untuk Bapak dan Ibu nikmati sendiri. Tapi saya percaya bahwa ketika Tuhan memberkati Bapak dan Ibu secara finansial, ada rencana Tuhan yang indah atas keuangan Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memberkati kita, kita dipakai juga untuk memberkati orang di sekitar kita. Keuangan kita dipakai untuk memberkati pekerjaan Tuhan di sekeliling kita. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memberkati kita, itu tidak menjadikan kita orang yang egois, tapi menjadikan kita bahwa kita menghormati Dia dalam segala aspek kehidupan kita. Bapak dan Ibu, itu tadi ada beberapa poin, ada 4 poin yang saya bagikan, di mana kita lihat bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang carut-marut, bangsa yang kacau, bangsa yang dimana mereka pada waktu mereka kembali dalam pembuangan Babel, mereka adalah bangsa yang luar biasa bobrok, di mana mereka meragukan kasih Tuhan, mereka melakukan ibadah yang cemar, mereka menajiskan pernikahan mereka, dan mereka hidup tidak menghormati Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu, saya mau tutup kisah ini di Maleakhi 3 ayat 17 sampai yang ke-18. Di Maleakhi 3 ayat 17 sampai yang ke-18 dikatakan seperti ini Bapak dan Ibu. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak dan Ibu, ayat ini menjadi ayat penutup kita. Di tengah kelakuan bangsa Israel yang tidak setia, Tuhan dengan setia. Tuhan menjanjikan pemulihan hubungan. Dikatakan mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bapak dan Ibu, ini adalah gambaran setiap kita bahwa apapun yang Bapak Ibu alami hari ini, mungkin hari-hari ini hidup kita sedang didapati Tuhan, sedang jauh dari Tuhan. Kita bobrok. Kita hari ini kayak rasa Tuhan, aku ini tidak layak datang ke Engkau. Tapi Bapak dan Ibu, di Maleakhi 3 ayat 17 dikatakan bahwa mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Bapak dan Ibu, siapapun yang mendengarkan, Bapak dan Ibu akan menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Karena itu Bapak dan Ibu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan hidupmu. Hari ini mungkin kita sedang menjalani hidup yang kacau mungkin. Hari ini kita sedang mengalami masalah rumah tangga, hubungan antar keluarga sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah menyerah Bapak dan Ibu. Tuhan yang penuh kasih itu selalu membuka tangannya untuk Bapak dan Ibu. Hari ini kita sama-sama melihat bahwa Tuhan yang penuh kasih, di tengah kebobrokan bangsa Israel, Tuhan tidak buang bangsa Israel. Di tengah kebobrokan bangsa Israel, Tuhan tangannya yang penuh kasih selalu menerima bangsa Israel. Jadi hari ini mungkin Bapak dan Ibu mengalami tuduhan-tuduhan di pikiran Bapak dan Ibu. Wah, kalau aku melakukan ini, apakah aku masih layak enggak ya datang ke gereja? Apakah aku masih layak enggak ya datang ke Tuhan? Mari Bapak dan Ibu sama-sama, kita sama-sama melangkah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang selalu genggam tangan Bapak dan Ibu. Karena itu Bapak dan Ibu, saya percaya bahwa ketika kita menyadari kejatuhan kita, ketika kita menyadari dosa kita, dan tapi kita melihat kasih Tuhan, itu yang akan membuat kita untuk kembali lagi ke Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa iya, saya sudah jatuh, saya sudah berdosa banget sama Tuhan. Tapi Bapak dan Ibu melihat bahwa ada kasih Tuhan yang begitu indah untuk Bapak dan Ibu. Saya percaya bahwa ini akan menjadi alasan yang kuat bahwa kita untuk kembali lagi bersama dengan Tuhan. Kita akan mengalami suatu hidup yang menyatu dengan Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa hari ini kita bisa ada, itu semua bukan karena kekuatan saya, bukan karena kesalehan saya. Saya ada hari ini, saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Saya menikmati, kita bisa menikmati semua berkat Tuhan. Kita bisa menikmati hari ini, kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk bangun dan melakukan segala aktivitas. Bukankah itu semua karena anugerah Tuhan? Karena itu Bapak dan Ibu,
Tuhan tidak pernah paksa kita mengasihi Dia. Bapak dan Ibu, coba cek dari Kejadian sampai kitab Wahyu, apakah ada ayat di mana Tuhan paksa Bapak dan Ibu untuk mengasihi Dia? Saya percaya bahwa kita nggak akan menemukan ayat di mana Tuhan akan paksa kita untuk mengasihi Dia. Kenapa? Karena Tuhan menginginkan hubungan yang original, hubungan yang otentik bersama dengan manusia. Bahkan kita belum merespon kasihnya, Dia sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Karena itu, jangan pernah menyerah Bapak dan Ibu, jangan pernah menyerah atas apapun yang Bapak dan Ibu alami hari ini. Jangan pernah biarkan keadaan itu yang menggerogoti iman kita. Biarkan kasih Tuhan, biarkan cinta Tuhan itu memancar di dalam hidup kita. Saya berdoa bahwa setiap kita yang mendengar hari ini, apapun keadaan kita, mungkin hari ini keadaan kita sedang di bawah, kita sedang mengalami kebobrokan, tapi saya percaya kekuatan kasih Tuhan itu sanggup untuk memancar di kehidupan kita. Kenapa? Karena saya percaya bahwa kasih Tuhan adalah kasih yang sempurna untuk setiap kita. Karena itu Bapak dan Ibu, izinkan saya menutup sharing saya kali ini dengan sama-sama kita berdoa. Tuhan, aku berdoa buat setiap jemaat Smart People Church yang mendengar. Tuhan, apapun keadaan kami, kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang gak pernah tinggalin kami. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu itu yang selalu membebat hidup kami. Biar Tuhan sore hari ini, setiap kami yang mendengar, kami tahu bahwa kami adalah orang yang dikasihi Tuhan. Dan biarlah karena kami tahu bahwa kami orang yang dikasihi Tuhan, itu yang membuat kami, Tuhan, kuat menjalani kehidupan ini. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang menjadi pergumulan kami tahu bahwa kasih-Mu adalah kasih yang sempurna, yang membuat kami kuat menghadapi semuanya. Biar setiap kami Tuhan yang mendengar, kami tahu bahwa kami adalah orang yang dikasihi, kami adalah orang yang diterima Tuhan apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Ibu.